macam. Jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Halo teman-teman semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru Masehi 2022 untuk kita semua. Pada opini saya kali ini, saya membahas mengenai isi pidato dari Ketua Umum PSI Pak Giring Ganesa ketika berpidato di hari ulang tahun PSI yang ke-7. Jadi walaupun berita ini sudah viral di bulan Desember 2021 kemarin, tapi sangat penting untuk saya angkat kembali, karena ini penting. Di hari ulang tahun PSI yang ke-7, yang hadir dalam acara tersebut tidak hanya kader dan simpatisan PSI saja, tapi juga ada tamu lain, termasuk Presiden Jokowi yang diundang ke acara ulang tahun partainya anak muda tersebut. Dan yang membuat saya kagum dan bahagia adalah ketika Pak Giring Ganesa berpidato dan isi dari pidatonya tersebut membuat para buzzer DKI dan kadrun kaget terpingkal-pingkal. Dengan tegasnya, Pak Giring Ganesa mengatakan, kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Pak Giring juga menyebut Indonesia akan menjadi suram jika dipimpin oleh seorang pembohong. Giring memberi clue orang yang dimaksudkan itu yakni seseorang yang digantikan dalam kabinet Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, ujarnya. Sontak saja apa yang disampaikan Pak Giring itu membuat Pak Jokowi senyum-senyum dan disambut dengan tepuk tangan yang meriah oleh kader, simpatisan PSI, dan tamu undangan yang ada di situ. Walaupun Pak Giring tidak menyebut nama siapa tokoh tersebut, tapi masyarakat Indonesia sudah tahu kalau sosok yang dimaksudkannya itu adalah Anies Baswedan. Semuanya tak bisa terbantahkan lagi. Semua pendukung garis keras Anies Baswedan pun tidak bisa membantah isi pidato Pak Giring. Komentar mereka para pendukung Anies Baswedan terkait isi pidato Pak Giring pun tidak nyambung, alias keluar dari substansial pidato Pak Giring. Karena tidak mampu membela Anies Baswedan, mereka pun hanya komentar yang mengeluarkan caci maki dan sumpah serapah kepada Pak Giring dan PSI. Lebih lanjut lagi, Pak Giring menegaskan tidak akan mendukung sosok yang ia maksudkan itu. PSI akan menjadi oposisi jika tokoh yang ia maksudkan itu menjadi presiden, kata Pak Giring dengan suara lantang. PSI menarik garis tegak, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandengan tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Lanjut Pak Giring lagi, tapi Pak, bila skenario terburuk terjadi dan kandidat punya rekam jejak politisasi agama itu menang Pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi, sebagaimana yang kami buktikan di Jakarta hari ini. Sampai di sini saya sudah cukup puas dengan isi pidato Pak Giring itu, dan sangat mewakili suara kita rakyat Indonesia dari golongan nasionalis yang sangat benci dengan politisasi agama dan jualan ayat dan mayat.
Sudah sangat benar apa yang disampaikan Pak Giring. Tinggal bagaimana kita sebagai rakyat jelata dari golongan nasionalis ini untuk mencerna dengan akal sehat agar tidak salah dalam memilih calon pemimpin. Ingat, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama lagi. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu adalah pelajaran pertama dan terakhir untuk kita semua. Semoga kedepannya tidak terulang lagi. Karena Pilgub DKI Jakarta waktu itu syarat akan politisasi agama, jualan ayat dan mayat, dan melarang rakyat Jakarta untuk tidak memilih pemimpin kafir. Sekedar catatan untuk kita ingat kembali, pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang lalu adalah pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia dan pemilihan yang sama sekali tidak demokratis, di mana waktu itu kubu Anies Baswedan menjatuhkan lawannya yaitu Ahok Jarot dengan memainkan sentimen SARA yang berujung kekalahan Ahok Jarot. Dan tidak sampai di situ, Ahok pun harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Walau kita tahu kalau Ahok tidak bersalah dan secara hukum positif Ahok tidak bersalah. Tapi tekanan dari massa pendukung Anies Baswedanlah yang membuat Ahok harus masuk penjara. Dan ingat, Ahok masuk penjara itu bukan karena penistaan agama, tapi korban politik. Nah, teman-teman, demikian opini saya kali ini. Harapan saya, semoga kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Karena kalau kita salah memilih pemimpin, maka kita akan menyesal selama 5 tahun. Terima kasih.